Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya, Kariana Radina, dalam video pembelajaran yang keempat. Ya. Kemarin kita sudah membahas tentang berbagai macam uji statistika, ya kan? Mulai dari uji T, kemudian uji Z, one way, two way, kemudian masih banyak kasus-kasus yang sudah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan atau video-video yang sebelumnya. Nah, untuk sekarang itu saya sudah menyiapkan video pembelajaran ya, masih menggunakan Excel juga. Jadi apa namanya dengan menggunakan uji BNT. Uji BNT itu adalah uji lanjut ketika hipotesis kalian itu adalah berpengaruh secara signifikan. Tadi kan tergantung hipotesis yang sudah kalian apa namanya selesaikan ya. Jadi ketika hipotesisnya itu apakah menerima H1 ataupun menolak H1. Nah, kemarin kan sudah ada studi-studi kasus yang sudah kita uh, hitung ya, sudah kita hitung bareng-bareng juga. Itu kan ada yang menerima H0, ada yang menolak H0. Kalau menerima H0 artinya hipotesis kalian itu adalah tidak berpengaruh secara signifikan atau pengujian hipotesis kalian itu stop sampai di situ karena memang tidak ada pengaruh antara X dan Y. Tapi ketika uji hipotesis kalian itu adalah signifikan atau berpengaruh secara signifikan, berarti kalian harus uji lanjut menggunakan uji BNT atau Lunten atau uji yang lainnya. Tapi saya di metode statistika kali ini akan membahas sedikit tentang metode BNT atau uji lanjut tentang BNT. Untuk yang uji-uji lanjut selanjutnya itu nanti kalian akan dapatkan di mata kuliah rancangan percobaan yang memang itu didesain untuk menghitung uji T atau uji-uji lanjutan ketika hipotesis kalian itu berpengaruh secara signifikan. Nah, saya share screen dulu ya. Nah, di sini sudah ada contoh tentang uji BMT ya, uji lanjut BMT. Sekarang kita flashback dulu ke uji two-way ANOVA yang kemarin ya, yang video kemarin itu kan kita sudah membahas tentang tabel ya, tabel berikut antara pakan dan juga panjang ikan. Jadi pengaruh pakan terhadap panjang ikan. Jadi di sini ada dua perlakuan ya, ada perlakuan kunyit dan juga ada perlakuan menggunakan vitamin C. Nah, di sini ada berbagai macam panjang ikan yang sudah ditampilkan di sini. Kemudian di sini juga sudah ada uji ANOVA-nya. Nah, kemarin ketika kita sudah menghitung, ternyata ada salah satu faktor yang dia itu menerima H0 atau adanya pengaruh. Jadi dia ada interaksi. Interaksi antara apa? Interaksi antara panjang dan juga pakannya. Ternyata interaksi antara panjang dan pakan itu menerima H0. Artinya ada pengaruh antara pakan ikan dengan panjang ikan yang ditemukan di kolam X gitu misal. Nah, di sini kemarin kan saya sudah menjelaskan bahwa per item kita menghitung ya. Jadi ada pakan, kemudian ada panjang juga kita menghitung per item. Ternyata pakan dan panjang itu tidak berpengaruh secara signifikan. Tapi ketika mereka berinteraksi antara pakan dan juga panjang ikan, itu ternyata ada pengaruh yang signifikan atau dia menerima H0 dan ini tinggi sekali ya apa namanya nilai uji T-nya. Jadi ada 0,05 itu dia lebih kecil daripada 3,315. Artinya F hitungnya itu adalah 3,315. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke uji BNT. Jadi uji BNT itu digunakan ketika suatu hipotesis kalian itu dia menerima H0 atau berpengaruh secara signifikan. Nah, berpengaruhnya itu seperti apa sih? Nah, di sini kita lanjut ke langsung uji BNT ya.
Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa uji lanjut itu sangat sekali banyak metodenya ya, menggunakan apapun tergantung dari hipotesis kalian. Karena kita menggunakan analisis two-way yang analisisnya itu sederhana, bahkan menggunakan one way juga, bisa menggunakan one way juga, itu menggunakan uji lanjutan BMT. Nah, sekarang kita masuk ke tabel dulu. Nah, di sini itu ada tabel yang sudah saya satukan. Jadi di sini ada dua perlakuan ya antara kunyit dan juga vitamin. Jadi di sini ada dua perlakuan antara kunyit dan vitamin. Jadi saya gabungkan jadi satu dan kita fokus hanya ke dua perlakuan, yaitu perlakuan kunyit dan juga perlakuan vitamin gitu ya. Kemudian yang langkah awal yang harus kita lakukan itu adalah kita hitung rata-ratanya dulu. Rata-rata dari setiap perlakuan itu berapa, ya. Jadi kita hitung rata-rata dulu. Rata-rata rumusnya adalah average. Kemudian kita rata-rata dulu, kurung tutup, kemudian di enter. Setelah itu kita geser ya, kita geser agar vitamin juga, pakan vitamin maksud saya, pakan tambahan vitamin juga dia dihitung rata-ratanya atau rata-ratanya. Nah, sekarang kita masuk ke rumus BNT. Jadi kita masuk ke rumus BNT. Jadi BNT itu adalah yang digunakan itu adalah tabel T karena kita menggunakan uji lanjut BNT itu. Nah, di sini sudah ada rumusnya ya. T tabel itu 0,05, kemudian T tabelnya itu berarti dia 0,05. Kemudian DBG. DBG itu adalah DF gitu ya. DF kemudian dikali akar dari 2 dikali KTG atau KT galat kemudian dibagi dengan N atau jumlah DF-nya. Nah, sekarang kita hitung saja. Jadi untuk T tabelnya itu adalah 0,05 ya. Kemudian lihat DF-nya berapa. Nah, ternyata DF-nya itu adalah 2. Kita fokus ke ini ya, ke tabel yang paling bawah atau interaksi. Interaksi antara panjang dan antara pakan dan juga panjang. Karena ini yang menerima H0 atau yang berpengaruh secara signifikan. Berarti otomatis yang 2 ini itu kita nggak usah melihat tabelnya, kita fokus ke sini aja gitu. Nah, kemudian kita lihat ternyata DF-nya itu adalah 2. Nah, sekarang kita masuk ke tabel T ya. Kita masuk ke tabel T. Tabel T, nah ini. Ini adalah tabel T yang kemarin juga sudah saya jelaskan mengenai uji menggunakan tabel T, distribusi menggunakan tabel T. Dimulai dari DF 1 sampai 4 dan 1 sampai 40 dan seterusnya. Nah, tadi kan kita fokus ke 0,05 ya di sini. Derajat kebebasannya 0,05 atau derajat kesalahannya 0,05. Kemudian DF-nya ada 4. Nah, berarti kita ke sini. Ternyata nilainya adalah 4,30. Ya kan? 4,30. Kemudian kita kembali lagi ke Excel. Nah, setelah itu kita tulis ya. Jadi tabel T dari 0,05 itu ternyata 4,3 ya, ternyata 4,3. Kemudian kita ke sini, kita hitung ke sini ya, kita masuk ke sini. Jadi rumusnya adalah akar. Akar itu kalau misalnya di Excel itu adalah SQRT ya. SQRT, kemudian ada tanda kurungnya, kemudian kita masukkan 2 ya, 2. Setelah itu dikalikan dengan KT galat. Jadi KT galat itu adalah ini ya. 0,06. 0,06 kemudian dibagi ya, jangan lupa ini dikurung tutup dulu.
ya, kemudian dibagi dengan N-nya. N-nya adalah 2, ya. N-nya adalah 2. Kemudian kita enter. Nah, ternyata nilainya itu adalah 0,17 untuk yang di sini. Nah, tapi jangan lupa dikalikan dengan T tabel yang sudah kita lihat tadi di tabel T ya. Ini adalah nilainya sama dengan ini, kemudian dikalikan dengan ini. Nah, hasilnya itu adalah 0,744 untuk BNT-nya. Nah, sekarang kita membuat tabel untuk notasi. Notasi itu digunakan untuk apa sih? Jadi notasi itu digunakan seberapa besar pengaruhnya antara kedua atau lebih perlakuan yang misalnya kita dapatkan gitu. Misal ada 5 perlakuan atau 6 perlakuan. Berarti dari perlakuan-perlakuan itu kira-kira mana sih yang paling berpengaruh antara keduanya? Antara kelimanya gitu. Misal kalau ada beberapa perlakuan. Nah, di sini kan kita hanya menggunakan 2 perlakuan ya. Berarti kita tulis saja perlakuan di sini. Kemudian ini rata. Nah, di sini tulis notasi. Kemudian perlakuannya itu adalah kunyit, vitamin C. Nah, sekarang kita lihat ratanya berapa. Untuk yang kunyit itu adalah 11,8. Kemudian yang vitamin C itu adalah 13,5. Ya. Setelah itu kita ngasih notasinya gimana? Jadi cara ngasih notasi itu biasanya menggunakan huruf ya, huruf. Mulai dari A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi menggunakan A besar atau A kecil tergantung dari peneliti. Kalau saya biasanya menggunakan huruf yang kecil. Jadi apa ya, lebih enak aja kebacanya kalau misalnya menggunakan huruf kecil. Nah, karena kita hanya 2 perlakuan ya, jadi tidak ada contoh lain. Jadi mungkin nanti setelah ini saya akan ngasih contoh yang sekitar ada 5 perlakuan. Jadi nanti kalian akan lebih mudah cara menggunakan notasi itu seperti apa. Jadi di sini kita ada 2 perlakuan ya, ada vitamin dan juga ada kunyit. Nah, notasinya itu misal kita menggunakan huruf ya, A kecil gitu. Nah, kita lihat nih selisih dari kedua perlakuan ini itu berapa. Jadi kita hitung ya selisihnya. Kalau selisih biasanya pengurangan ya, ini dikurangi dengan ini. Nah, ternyata selisihnya adalah 1,7. Nah, sekarang kita lihat BNT-nya berapa. Oh, ternyata BNT-nya adalah 0,74. Berarti kalau misalnya 0,74 itu dia lebih besar ya. Notasinya di sini itu dia lebih besar. Kita anggap A. Jadi yang pertama kita tuliskan itu adalah A dulu. A dulu. Ini yang pertama, ya kan? Kita lihat yang pertama, A dulu. Karena sebagai pembuka ya. Pembuka A dulu. Nah, terus kita lihat nih. Antara kunyit dan vitamin C itu hasilnya, selisihnya itu adalah 1,7. Nah, kita lihat BNT-nya berapa? BNT-nya itu adalah 0,7. Berarti otomatis selisih dari kunyit dan vitamin C itu dia lebih besar dari BNT-nya. Nah, kalau misalnya lebih besar itu berarti berpengaruh secara signifikan. Tapi kalau lebih kecil artinya kalau misal nilai dari rata-rata kunyit dan vitamin ini lebih kecil dari BNT-nya, maka notasinya sama. Atau ternyata ada pengaruh yang signifikan, tapi sama dalam hal tidak ada yang lebih baik antara kunyit dan vitamin C. Paham ya sampai sini? Jadi saya ulangi, kalau misal ada selisih lebih besar dari BNT, itu ada pengaruh yang signifikan atau ada perbedaan yang signifikan.
berarti vitamin C itu ternyata dia lebih baik kalau memang nilainya itu adalah lebih besar dari BNT. Tapi ketika kunyit dan vitamin C itu ternyata hasilnya sama atau notasinya sama, berarti kedua pakan ini itu tidak ada yang paling berpengaruh. Keduanya berpengaruh tapi sama. Tidak ada yang paling gitu loh. Nah, kalau di kasus ini itu kan berarti dia lebih besar ya dari BNT, otomatis notasinya akan berbeda. Ya kan? Notasinya akan berbeda. Dia notasinya ke B. Nah, kalau B itu kita nulisnya di sini biar nggak bingung. Jadi nulisnya di sini ya. Berarti yang paling berpengaruh itu adalah vitamin C. Semuanya berpengaruh. Kunyit dan vitamin C itu berpengaruh. Tetapi yang paling berpengaruh itu adalah vitamin C. Karena ternyata notasinya itu dia tinggi atau berubah. Jadi kalau misalnya selisih antara kunyit dan vitamin C itu dia lebih kecil dari uji BNT yang kita dapatkan, maka otomatis notasinya jadi A karena sama atau kurang dari BNT. Nah, otomatis dari kunyit dan vitamin ini itu tidak ada mana yang lebih baik antara kunyit dan vitamin C. Jadi di sini sudah dipastikan bahwa kunyit dan vitamin C itu sama-sama berpengaruh terhadap panjang ikan, tapi tidak ada yang signifikan antara kunyit dan vitamin C. Artinya tidak ada yang lebih baik ini mana nih antara kunyit dan vitamin C ketika notasinya itu sama. Paham ya? Jadi karena ini notasinya berbeda menjadi B, otomatis yang lebih berpengaruh itu adalah notasi terakhir yang didapatkan dan berbeda. Jadi notasi terakhir yang didapatkan dan berbeda itu dia yang menunjukkan bahwa perlakuan itu yang paling signifikan atau yang paling baik. Jadi ini adalah vitamin C yang paling baik. Ya, masih bingung ya? Oke, kalau masih bingung nih saya ada apa namanya? Ada tabel lagi. Jadi anggap saja contoh kasus yang kedua gitu ya. Jadi di sini saya ada perlakuan 5. Ada 5 perlakuan. Ya. Jadi di sini ada perlakuan pakan, pemberian pakan dengan ekstrak kunyit, kemudian ada pemberian pakan dengan vitamin, kemudian dengan ekstrak daun ketapang, ada ekstrak daun kemani, dan ekstrak daun sirih. Nah, sekarang saya sudah menuliskan rata-rata dari setiap perlakuan itu berapa. Jadi misal rata-ratanya itu sekian ya, 3,75, 4,25, 4,25, 4,75, dan 8. Kemudian kita lihat notasinya berapa. Nah, di sini saya menggunakan BNT 1,29. Ini contoh aja ya. Jadi untuk mencari BNT, itu rumusnya ini. Jadi rumusnya diingat-ingat. BNT itu menggunakan tabel T. Jadi kalian harus menyiapkan tabel T untuk misal uji lanjut baik one way ANOVA ataupun two way ANOVA seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke tabel yang tadi. Kemudian kita lihat ya BNT-nya itu adalah 1,29. Nah, di sini langkah awalnya itu jangan lupa kita kasih huruf A terlebih dahulu ya. Kasih huruf A terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua itu kita membandingkan antara kunyit dengan vitamin. Jadi kita fokus ke sini aja, ke awal, ke kunyit dulu. Ya. Kita hitung selisih antara kunyit dan vitamin itu berapa. Ya, jadi kita tulis kunyit dan vitamin itu selisihnya berapa. Jadi ini dikurangi dengan ini. Nah, ternyata selisihnya itu adalah 0,5. Berarti 0,5 itu dia lebih kecil dari BNT. Tadi kan sudah dijelaskan. Kalau hasil selisih itu dia lebih kecil atau sama dengan BNT, maka notasinya adalah sama.
ya, notasinya sama. Ya, sekarang kita ini 0,5 otomatis dia lebih kecil dari BNT. Berarti notasinya sama. Kita tulis A. Ya. Kemudian kemudian kita lanjut lagi nih. Kita lanjut ke selisih antara kunyit dan ketapang ya. Tadi kan sentralnya adalah kunyit dulu. Jadi kita fokus ke kunyitnya ya. Jadi kita selisihkan antara kunyit dengan di bawahnya, perlakuan di bawahnya gitu. Tadi sudah dengan vitamin ya, kemudian dengan ketapang kita selisihkan dengan ketapang. Berarti ini salah ya. Ini dikurangi dengan ini. Oh, ternyata sama ya. Maksudnya sama dengan dikurangi ini. Nah, ternyata sama. Iya, sama. Ini 4,25 juga. Jadi otomatis notasinya itu juga sama. Karena apa? Karena selisihnya itu kurang dari BNT. Berarti otomatis ini juga notasinya A. Ya. Kemudian kita lanjut ke kemangi. Nah, kita lanjut ke kemangi. Jadi kita masuk ke kunyit dulu, selisihkan dengan kemangi. Ya. Jadi kunyit dulu, selisihkan dengan kemangi. Dikurangi dengan ini. Nah, ternyata hasilnya 1. Berarti otomatis satu itu kan lebih kecil dari BNT, ya kan? Berarti otomatis dia notasinya juga sama, A juga. Ya. Kemudian kita lanjut lagi ya, yang terakhir daun sirih ya, dengan ekstrak daun sirih. Kita hitung dulu selisihnya berapa. 8 dikurangi dengan ini. Oh, ternyata selisihnya adalah 4,25. Artinya ini 4,25 dengan 1,29 itu lebih besar, ya kan? Lebih besar 4,25. Tadi kalau lebih besar notasinya berbeda, ya. Jadi kita tulis B di sini. Nah, kemudian kalau misalnya notasinya sudah berubah, otomatis kita nggak usah kembali maksudnya kita udah stop aja sampai sini karena notasinya sudah berubah, ya notasinya sudah berubah. Artinya yang paling berpengaruh antara perlakuan-perlakuan ini itu adalah daun sirih karena dia notasinya berbeda dengan yang lain. Jadi kalau misalnya ditanyain, semisal ada ujian skripsi ya, nanti ditanyain kira-kira perlakuan dari kelima itu antara kunyit dan daun sirih itu mana yang paling berpengaruh gitu ya. Nah, ternyata yang paling berpengaruh itu semuanya berpengaruh, tapi yang paling menunjukkan pengaruh yang paling signifikan itu adalah daun sirih. Dibuktikan dengan perbedaan notasi di antara kelima perlakuannya. Daun sirih itu mempunyai notasi yang berbeda, yaitu notasi B daripada perlakuan-perlakuan yang lain dengan menggunakan notasi yang sama atau notasi A. Jadi kesimpulannya adalah seperti itu. Jadi kesimpulannya itu adalah perlakuan pakan ikan dengan menggunakan tambahan ekstrak daun sirih adalah perlakuan yang paling signifikan ya, yang paling signifikan di antara perlakuan
yang lain. Nah, seperti itu. Kesimpulannya adalah perlakuan pakan ikan dengan menggunakan tambahan ekstrak daun sirih itu adalah perlakuan yang paling signifikan atau yang paling bagus gitu ya. Di antara perlakuan-perlakuan yang lain dibuktikan dengan perbedaan notasi di antara kelimanya. Seperti itu. Jadi itu adalah uji BMT atau uji lanjut yang bisa kalian pakai ketika hipotesis kalian itu adalah berpengaruh secara signifikan. Tujuannya itu adalah kalian agar tahu kira-kira perlakuan mana sih yang paling berpengaruh dari penelitian kalian gitu. Misal ada dua perlakuan, ya udah dibandingkan antara perlakuan ini, antara perlakuan A dengan perlakuan B. Kira-kira yang lebih berpengaruh itu yang mana? Ketika notasinya itu berubah atau ganti, itu berarti pengaruhnya itu adalah di apa namanya perlakuan yang notasinya itu berubah. Tapi kalau notasinya itu tidak berubah, berarti otomatis perlakuan tersebut itu memang keduanya itu sama-sama bagus. Jadi tidak dapat disimpulkan bagusan yang mana. Artinya gitu. Jadi apa namanya berpengaruh secara signifikan, tetapi kita tidak mengetahui perlakuan mana yang lebih berpengaruh karena dari hasil notasinya itu nilainya atau angkanya bukan angka. Jadi hurufnya itu adalah sama gitu. Nah, dari dua contoh kasus ini itu semuanya berpengaruh ya, jelas berpengaruh. Kemudian notasinya juga berbeda antara perlakuan yang satu dengan perlakuan yang lain. Kalau dari contoh kasus yang pertama, itu perlakuannya antara kunyit dan vitamin yang paling berpengaruh itu adalah vitamin C. Jadi dia notasinya berbeda. Kalau misalnya ternyata selisih antara kunyit dan vitamin C itu dia lebih kecil daripada BNT yang sudah kita dapatkan, otomatis notasinya juga akan sama atau A. Nah, ketika notasinya sama antara perlakuan satu dengan perlakuan yang kedua, karena kita menggunakan hanya dua perlakuan, ya, otomatis otomatis dia tidak ada pengaruh. Ternyata yang mana sih perlakuan yang paling bagus untuk pertumbuhan ikan dari kunyit dan vitamin. Ternyata keduanya sama-sama bagus. Karena kita tidak dapat membuktikan bahwa antara kunyit dan vitamin itu mana yang lebih bagus. Karena hasil notasinya itu sama. Kalau misal notasi dari vitamin C itu adalah A. Tapi di sini dihasilkan bahwa notasinya berbeda. Artinya yang paling berpengaruh, yang paling bagus itu adalah vitamin C. Kemudian untuk kasus yang kedua, itu kita sudah melihat juga ya. Jadi dari perlakuan-perlakuan yang lain, dari kunyit sampai dengan kemangi, itu ternyata notasinya sama. Artinya dari keempat ini itu sama aja gitu. Kemudian daun sirih itu ternyata notasinya yang paling berbeda dari kelima perlakuan tersebut. Maka yang paling bagus itu ternyata di di perlakuan perlakuan pemberian pakan terhadap ekstrak daun sirih. Ternyata yang lebih berpengaruh itu adalah daun sirih seperti itu. Jadi uji BMT itu seperti itu ya. Tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa kalau misalnya penelitian kalian itu ternyata dia tidak berpengaruh secara signifikan, artinya uji statistika dari penelitian kalian itu cukup sampai di situ, nggak usah diteruskan ke uji lanjut. Tapi kalau misal uji statistik kalian itu ada pengaruh yang signifikan, maka kalian harus uji lanjut. Agar apa? Agar tahu di perlakuan mana sih yang paling berpengaruh penelitian kalian terhadap perlakuan yang kalian gunakan. Ternyata dari runtutan-runtutan contoh tadi, mulai dari one way sampai dengan two way, kemudian uji lanjut, itu ternyata
di uji 2W itu kan ada 2 perlakuan ya antara ekstrak kunyit dengan vitamin C. Ternyata yang lebih berpengaruh itu keduanya berpengaruh, tapi yang paling berpengaruh itu adalah dari ekstrak vitamin C, pemberian vitamin C. Dilihat dari apa? Dilihat dari uji BNT dan juga notasinya. Ternyata